mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada perineum. Nah, jadi kalau ibunya nggak tahu perineum itu apa sih ya, perineum adalah area yang dari sini perbatasan antara anus dan vagina. Jadi yang tengah-tengah ini namanya perineum. Nah, untuk pijat perineum ini boleh dilakukan asalnya orangnya bisa. Jadi kalau misalnya mau suaminya bisa, tapi diajarin dulu suaminya, jangan asal pijat ya. Nah, sebelum melakukan pijat perineum kita pastikan ibunya tidak ada kontraindikasi, kemudian pemeriksaannya normal, DJJ-nya normal, ibunya juga normal, kemudian tidak ada alergi minyak. Yang boleh digunakan itu adalah minyak alami atau gel yang berbahan dasar air sehingga tidak mengiritasi kulit. Kurang lebihnya ya. Sebelum dilakukan pijat perineum, ibu diminta pipis dulu, kemudian setelah pipis dia bisa naik ke tempat tidur. Posisinya apa? Ini dorsal punggung tuh gimana? Nah, kayak kemudian ibu diminta melepas pakaian bawah. Jadi sebelumnya kita lakukan kompres dulu ya ibu. Ini akan dilakukan pemijatan pada area perineum namanya. Nanti ibu bisa menyampaikan jika merasa tidak nyaman. Jadi nanti pas ditekan ada rasa tidak nyaman atau kayak rasa panas. Nah, jadi sebelumnya bisa dilakukan dulu di kompres air hangat pada area perineum. Jadi siapkan air hangat, kita kompres pada perineumnya. Berapa lama? Ya, menyesuaikan ya, bisa 3 menit, 5 menit. Ya, yang mana tujuannya ini kan untuk merelaksasikan otot pada area perineum. Setelah itu kita pakai sarung tangan, pakai sarung tangan, kita melakukan pemijatannya pada area yang digunakan adalah area jam 9.63. Kenapa itu? Karena itu area yang biasanya terjadi ruptur pada perineum. Nah, setelah itu kita masukkan area jari yang biasa digunakan itu bisa jari telunjuk, bisa jari tengah. Kita masukkan sini, bisa sampai 2 ruas jari yang menyesuaikan aja. Bu, ini tangannya saya masukkan Bu ya. Sini. Mana jam 3? Sini. Nah, ditekan ya. Tekannya jangan terlalu semangat. Nanti ibunya kesakitan. Jadi sambil ditekan ini sambil ditanyain Bu, yang dirasakan apa? Nyeri tidak, sakit tidak? Kalau ibunya kesakitan ya kurangi kekuatannya. Setelah itu pindah ke jam 5. Karena biasanya kalau di epis itu kan di jam 5 atau jam 7. Nah, pindah ke tekan area pada jam 5. 1 menit, kemudian pindah ke jam 6. Terus ke sini jam 9. Terus jam 7. Jadi titik-titik itu yang kita lakukan penekanan. Setelah itu bisa dibuat seperti huruf U. Tadi lupa nggak pakai gel. Jadi sebelumnya pakai gel ya. Pakai gel, baru kita mulai penekanan. Ya, kita lakukan sambil gimana Bu rasanya? Apakah ada yang kering? Kalau ada ya kita tekanannya dikurangi. Setelah itu diapain lagi? Nah, ada referensi juga yang tangannya ini ketika mengeluarkan dilentingkan sama seperti bayi lahir. Nah, tapi kuku nggak boleh panjang. Terus ini jangan terlalu semangat, saking semangatnya maksimil nanti malah bisa melukai karena ini kan tipis ya. Nah, jadi ini menyesuaikan aja ya. Kalau kira-kira ibunya nyaman ya nggak apa-apa, pelan bisa. Tapi kalau enggak ya cukup tadi seperti huruf U. Jadi itu aja nanti dilakukan secara berulang. Nah, untuk bagian luar kita bisa lakukan pemijatan pada area ini ya. Ini perineumnya berarti yang ini nih. Iya. Terlalu dekat ini. Nah, berarti kan
ini ya perineumnya. Nah, perineumnya ini bisa kita pijat bagian luarnya. Jadi kalau di depan ya dengan 2 jempol. Nih kok. Nah, tapi dari depan ya kalau kayak gini kan pijat diri sendiri nih. 1, 2, 3, 4, 5. Diarahkan ke peluru atau bisa dengan 4 jari. 1, 2. Ini tadi pakai gel lagi kalau misalnya gelnya udah habis. Kamu di depannya Mir. Iya. Contoh Nah, diri ini sini ibunya kamu pijat diri sendiri bisa. kok kayak gini. Kamu bisa di depan ibu. Kamu nih Ibu tuh jadi itu ibunya kan nyontoh. Terus bisa juga turun naik. 1, 2, Nanti 3, 4, 5. Terus bisa juga dengan tangan ini diarahkan ke paha. Nah, kalau ini tadi kan hanya pada area perineum, bisa sini, bisa naik turun, bisa gini ya. Terus bisa ditambahkan gerakan yang areanya ke lebarin ke paha. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga dengan jempol. Nah, nanti kalau sudah kita lihat reaksinya, jangan-jangan kurvanya jadi merah-merah. Enggak, diapain itu tadi. Nah, jadi kita evaluasi kembali apakah ibunya sudah nyaman atau ada yang nyeri, ada yang sakit. Makanya pas lakukan pemijatan itu pastikan bahwa ibunya nyaman, tidak kesakitan. Jadi kita kekuatannya itu seperti apa ya, menyesuaikan dengan kebutuhan ibu. Kalau ibunya kan ada, setiap orang itu tingkat nyerinya berbeda-beda. Ada yang biasa aja, dicubit biasa aja, ada yang baru dipegang dikit aja udah teriak-teriak. Nah, itu kan kita menyesuaikan. Nah, tapi yang untuk pijat pada perineum itu kita menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan kenyamanan ibu. Nah, setelah selesai itu tadi bisa dilakukan kompres lagi, kompres hangat. Supaya lebih rileks lagi pada area perineum. Berapa menit? Ya kalau ini agak dilamakan gak apa-apa, 5-10 menit juga boleh. Udah ringkas aja untuk perineum. Dah, yuk ada yang mau latihan nih, silakan.